Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, masih di materi lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran ini? Kita akan belajar menggunakan dan menanggapi kalimat ajakan, mengamati dan menyusun bentuk bangun bidang datar, membaca permasalahan lingkungan, menuliskan dan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan, menyampaikan kalimat ajakan, dan berkreasi dengan bangun datar. Yang pertama, kita akan belajar menggunakan dan menanggapi kalimat ajakan. Nah, coba kalian perhatikan, Siti itu lagi ada di balai desa. Dia lagi ngapain anak-anak? Nah, dia lagi mengamati bentuk ubin di balai desa. Nah, di situ ada percakapan antara Siti dan teman-temannya. Siti berkata, "Aku suka lantai balai desa, susunan keramiknya indah." Nah, coba Lani kira-kira menjawab apa? Ya, ayo kita ke balai desa. Mari amati lantai kesukaan Siti. Nah, Lani itu sudah menggunakan kalimat ajakan dengan kata ayo dan mari. Kemudian Dayu juga berkata, "Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar." Kemudian Udin menjawab, "Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit." Edo berkata juga, "Semoga cepat sembuh Udin, aku ikut Lani." Kemudian Lani menjawab apa? "Ayo Edo, kita ke balai desa." Edo menjawab, "Baiklah." Nah, contoh menggunakan dan menanggapi kalimat ajakan sesuai dengan teks. Kita tadi di pembelajaran sebelumnya sudah bisa membedakan mana kalimat ajakan dan mana kalimat tanggapan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Sesuai teks tadi, kalimat ajakannya ada, "Ayo kita ke balai desa." Tanggapannya, "Maaf, aku tidak bisa ikut." Nah, itu namanya kalimat tanggapan anak-anak. Kemudian ada yang berkata tadi, "Ayo Edo, kita ke balai desa." Kemudian Edo menjawab, "Baiklah." Nah, itu namanya juga kalimat tanggapan. Kalau kalimat ajakan pastinya kalian sudah bisa ketika diawali dengan kata ayo atau mari, berarti itu kalimat ajakan. Dan kalimat tanggapan itu adalah jawaban dari kalimat ajakan yaitu, nah itu namanya kalimat tanggapan. Selanjutnya, kita belajar mengamati dan menyusun bentuk bidang datar. Nah, Siti lagi mengamati ubin balai desa. Lantai ubin balai desa yang diamati oleh Siti itu berbentuk bangun datar persegi. Nah, dan tersusun dengan rapi. Kalian juga bisa mengamati ya anak-anak, di gambar Siti sedang mengamati ubin balai desa. Nah, kita bisa lihat bahwa ubinnya itu berbentuk persegi. Selanjutnya, kita belajar menyampaikan kalimat ajakan. Nah, ada percakapan lagi. "Lingkungan rumahku," Lani berkata, "lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana." Siti menjawab, "Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah." Udin juga berkata, "Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air, banyak anak terkena diare, nyamuk ada di mana-mana, tetanggaku banyak yang terkena penyakit demam berdarah." Beni mengajak, "Mari kita kubur kaleng-kaleng." Siti menanggapi, "Di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu berterbaran, banyak orang terkena flu dan batuk." Edo mengajak lagi, "Ayo kita tanam banyak pohon." Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah berterbaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Kemudian Lani juga menanggapi dengan mengajak, "Mari kita membersihkan selokan setiap hari." Nah,
Sekarang kita belajar menuliskan dan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan anak-anak? Nah, kita bisa dengan melakukan kegiatan membersihkan sampah di sekitar lingkungan rumah kita dan di selokan. Terutama di selokan kalian itu harus terbebas dari sampah. Agar apa anak-anak? Agar tidak terjadi banjir. Ketika selokan kalian tersumbat sampah, maka air tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, yang terjadi apa? Pastinya akan terjadi banjir. Ada lagi kegiatannya yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, ini penting anak-anak. Ketika kalian membuang kaleng atau membuang botol-botol bekas, nah itu jangan sampai itu tergenang air. Nah, ketika di situ ada genangan air, maka akan menjadi sarang nyamuk. Tentunya ketika banyak nyamuk, maka yang terjadi kita itu terancam kena penyakit demam berdarah ataupun malaria. Nah, sebisa mungkin kalian mengubur kaleng-kaleng bekas atau menutup tempat penampungan air. Selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan yaitu menanam banyak pohon. Nah, ini juga penting anak-anak. Ketika kalian menanam banyak pohon, maka lingkungan kalian menjadi asri, kalian terbebas dari banjir, dan udara sekitar lingkungan rumah kalian pastinya akan menjadi sejuk. Selanjutnya, coba kalian amati Udin dan teman-temannya sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, kalian juga bisa lakukannya di rumah, dengan keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan kerabat-kerabat kalian. Ketika lingkungan kalian kotor, kalian harus menyapunya, membersihkan sampah, mencabut rumput-rumput liar, dan membersihkan selokan agar lingkungan rumah kalian menjadi bersih. Nah, yang terakhir kita belajar berkreasi dengan bangun datar. Coba kalian perhatikan, di situ ada banyak bangun datar. Ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang. Nah, kalian bisa kreasikan bentuk-bentuk persegi itu, bentuk-bentuk bangun datar itu menjadi sebuah bentuk yang indah. Contohnya seperti ini anak-anak, Bu Guru kasih contoh. Kalian bisa membentuknya menjadi sebuah ikan. Bagus kan anak-anak? Ketika disusun, kalian kreasikan menjadi satu bentuk. Nah, menjadi sebuah ikan pasti akan terlihat indah. Kalian juga bisa bentuk menjadi sebuah rumah, atau kalian bisa bentuk menjadi sebuah hewan bebek. Nah, seperti itu anak-anak, kalian bisa kreasikan di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran 5 dan 6 kali ini sekian dari Bu Guru, dan terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.